Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, maunah maupun inayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diringankan langkah kita untuk dapat melaksanakan seruan Allah, perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersekar keimanan dan keislaman kita, marilah kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepadamu, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Pengertiannya ini menyerumu untuk berperang, untuk meninggikan kalimat tahlil la ilaha illallah dan menghidupkan Islam dan Muslim, dan juga berarti menyeru kepada iman, pada petunjuk, jihad, dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini footnote yang ada di bawah, penjelasannya seperti itu ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini kan sudah hidup ya, tetapi diperintahkan agar kita itu menjadi lebih hidup gitu ya, menjadi lebih hidup. Nah, supaya manusia yang sudah hidup itu menjadi lebih hidup gitu ya, kita diperintahkan untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan Allah itu? Agar kita menjadi lebih hidup, dan tidak hanya sekedar hidup tetapi hidupnya tidak bermakna itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, seruan Allah itu adalah yang bahasa yang gampang ya untuk berdakwah ya, untuk menegakkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara itu. Nah, oleh karena itu, agar hidup kita itu lebih hidup, maka kita harus memahami dulu lah, paling tidak mengerti apa itu sebenarnya hidup gitu ya. Kalau menurut Profesor Mardam, makna hidup itu, makna dasar hidup itu ada rasa, tahu, sadar, serta gerak dinamis gitu ya. Jadi seseorang itu dikatakan hidup itu jika memiliki perasaan di dalam hidupnya ya. Kalau orang hidup nggak punya perasaan, berarti itu ya sama dengan orang yang tidak hidup gitu ya. Itu hidup itu
kata Pak Prof. Mardan itu identik dengan malu. Itu. Kalau orang hidup kok tidak punya rasa malu, itu berarti ya sama saja orang yang tidak hidup. Gitu ya. Ya, hidupnya ya sekedar hidup. Ya. Sama dengan apa ya, kucing gitu. Kucing itu ya hidup, ya makan, minum, bernapas gitu ya. Itu. Jadi kalau manusianya hidup sekedar hidup berarti tidak ada bedanya dengan tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, manusia juga dianggap hidup jika punya rasa malu apabila melakukan perbuatan yang bisa merusak agama, merusak konstitusi, merusak filosofi negara, merusak bangsa. Kalau dia tidak malu dalam melakukan perbuatan yang bisa merusak itu, berarti ya itu dianggap kelihatannya bernapas, ketap-ketip gitu ya. Tapi sama dengan tidak hidup gitu ya. Prof. Mardan juga mengatakan hidup itu gerak dinamis gitu ya. Orang yang memiliki visioner, orang yang selalu melemparkan gagasan, ide, pemikiran, kreativitas di dalam hidupnya yang produktif dan memberikan manfaat bagi sesama. Itu apa? Kata Pak Prof. Mardan disebut hidup gitu. Tapi bagaimana halnya dengan Al-Qur'an ya? Jadi makna hidup menurut Al-Qur'an, yang pertama, hidup itu adalah ibadah. Karena hidup itu ibadah, pastikan semua aktivitas yang kita lakukan itu untuk ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Itu. Saya kira ayatnya sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian yang kedua, makna hidup menurut Al-Quran. Hidup itu adalah ujian. Karena hidup itu ujian, maka jalani hidup itu dengan penuh kesabaran, ya. Penuh kecermatan, penuh ketekunan, penuh kewaspadaan. Jangan gerusa-gerusu. Karena ujian itu kan butuh ketelitian itu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup itu adalah Allah. Jadi matikan dulu kemudian dihidupkan, itu adalah kewenangan Allah itu. Hak prerogatif Allah. Bagi Allah itu sangat mudah ya. Menghidupkan yang sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, Allah menciptakan apa? Yang menciptakan mati dan hidup itu Allah untuk menguji mana yang lebih bagus amalnya. Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun itu ya. Itu makna hidup menurut Al-Qur'an yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna hidup menurut Al-Quran itu kehidupan di akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di dunia ya. Maka kalau kehidupan di akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan di dunia, maka harus memprioritaskan kehidupan kita di akhirat ya. Dan menjadikan dunia itu adalah bekal menuju akhirat. Jadi kalau kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia, maka memprioritaskan kehidupan di akhirat itu artinya ya kalau sudah waktunya sholat itu ya tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat, apapun kegiatannya itu ya. Nah, kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 14, saya kira ini sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mataun hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini kesimpulannya ayat ini. Kesenangan hidup di dunia itu yang pertama adalah perempuan-perempuan. Jadi nggak ada orang yang tidak suka kepada perempuan, khususnya bagi yang normal. Itu. Yang kedua, kesenangan hidup di dunia itu adalah anak-anak. Tetapi ingat bahwa semua kesenangan hidup di dunia itu adalah ujian ya, sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai karena kita memikirkan anak itu menjadi heboh di seluruh Indonesia. Itu. Coba, ini karena gara-gara mencintai anak, seluruh Indonesia menjadi heboh dan itu serentak dan berlaku masif gitu ya. Itu. Sementara yang di demo itu malah ceng-ceng piknik tuh. Dengan charter jet yang seharga berapa itu 308,8 juta kelihatannya itu, kalau saya tidak salah angkanya, itu baru jetnya. Sementara di Indonesia heboh itu, yang di demo wah enak piknik gitu ya. Itu jadi yang pertama, kesenangan hidup di dunia itu perempuan-perempuan, anak-anak. Tetapi ingat, banyak orang yang gagal, banyak orang yang hina karena terjerat dari tagen itu, tagen atau perempuan itu ya. Yang kedua juga anak. Yang ketiga, kesenangan hidup di dunia itu adalah harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan. Kuda pilihan ya kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan yang mahal-mahal itu, yang harganya miliatan itulah itu. Itu kuda pilihan ya sekarang ya kendaraan yang mahal, yang mewah itu. Kemudian hewan ternak, sawah dan ladang. Sawah dan ladang ini adalah pekerjaan. Ini juga kesenangan hidup di dunia. Bahkan orang merasa bergengsi gitu kalau dia bekerja di tempat yang gajinya besar itu. Tapi sebetulnya gaji yang besar di akhirat itu adalah guru ngaji, TPQ gitu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, hidup menurut Al-Quran yang keempat, hidup itu adalah sementara. Gitu. Karena hidup itu sementara, maka perlu kesungguhan di dalam beramal. Perlu kesungguhan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, perlu bersegera dalam berbuat kebaikan. Nggak usah ditunda-tunda, karena di dunia ini semua persoalan itu pasti ada sebabnya, kecuali meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia itu kan tidak pandang bulu, kecil, besar, tua, muda. Kadang-kadang sedang ceramah, tahu-tahu meninggal. Kadang-kadang sedang sholat, setelah sholat meninggal. Sedang nonton bola, tahu-tahu ngeledak gitu ya. Tanpa ada sebab. Tapi yang lainnya itu pasti ada sebabnya. Persoalan ada kematian yang itu ada terjadi karena tidak ada sebabnya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiyad darul qarar. Yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Itu. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Bapak Ibu yang saya hormati, orang sekarang ini kan sedang merasa bangga dengan adanya kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme itu.
Jadi ideologi itu sebenarnya yang membahayakan, yang tidak sesuai dengan ideologi Islam. Karena kapitalisme dan liberalisme itu akan melahirkan masyarakat yang sekuler, masyarakat yang memisahkan antara kepentingan agama dan politik, masyarakat yang udahlah di masjid nggak usah banyak bicara masalah politik dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran sekuler itu ya. Sedangkan sosialisme dan komunisme itu akan melahirkan masyarakat ateis. Oleh karena itu tanggung jawab kita itu harus berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajah indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman dan berhijrahlah serta berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi resepnya untuk berjuang itu yang pertama adalah beriman, berhijrah, dan yang ketiga adalah berjihad ya. Hijrah itu berubah menjadi lebih bagus, intinya itu ya. Nah, oleh karena itu kalau hidup itu tidak beriman, tidak berhijrah dan tidak berjihad, maka itu sama dengan orang yang tidak hidup itu. Itulah sebabnya Mester Kasman Singodimedjo mengatakan kalau orang itu tidak mau berjuang, takbirkan 4 kali ya, berarti sudah dianggap sudah mati itu ya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita manfaatkan sisa umur kita itu untuk berjuang menegakkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari yang resepnya ya sesuai dengan kemauan dan kemampuan ya. Jadi kalau misalkan contoh yang gampang saja, di dalam sholat Jumat itu kalau misalkan orang itu disebut amal soleh, itu ketika ada kotak lewat itu mengisi kotak itu disebut amal soleh, orang yang beramal soleh. Tetapi kalau mental pejuang, ketika kotak yang lewat biasanya lewat kemudian kok tidak lewat, berarti tanya mengapa kotaknya kok belum lewat itu. Tapi kalau mental pecundang, ketika kotaknya mau lewat itu pindah sop gitu. Itulah Bapak Ibu kultum yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.